Halo pojok people sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini pojok layar akan menceritakan sekelompok remaja yang diasingkan di sebuah dunia tertutup serta dikelilingi oleh labirin raksasa yang memaksa mereka untuk bertahan hidup. Dari ganasnya sosok misterius setiap mereka mencoba melarikan diri. Bagaimana atuh keseruan ceritanya? Yuk atuh simak terus di pojok layar, nonton film sambil rebahan. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang remaja yang dalam kondisi panik di dalam sebuah lift yang terus bergerak. Tak lama lift itu berhenti di depan sekelompok remaja yang sedang memperhatikan kedatangannya dengan penyambutan yang terkesan mengintimidasi dan menghakimi, membuat si eta orang baru panik. Selesai dengan tragedi tersebut, kini si orang baru dikurung. Namun tidak berselang lama datang seorang yang mengaku bernama Albi. Lantas Albi menanyakan siapa sebenarnya kamu dan bagaimana latar belakang kamu. Apakah kamu korban janji manis para pemangku jabatan? Namun sayang, ia tidak mengetahui dan tidak ingat apa-apa tentang dirinya. Karena Albi merasa kasihan dan memang Albi ini seorang yang dihormati di kelompok ini, Albi menceritakan setiap sudut bangunan tersebut dan tentunya segala kebutuhan mereka selalu tercukupi, ditambah setiap bulan selalu ada kiriman dari kotak yang setiap bulan membawa semua kebutuhan mereka, dan ditambah selalu ada orang baru. The box. Hey, you alright, Albie? Green bean? Tak lama kemudian datang seorang remaja. Ia menanyakan kabar Albi dan orang baru tersebut yang masih belum diketahui namanya. Albi meminta tolong kepada sang remaja untuk memanggil Chuck. Sementara itu ia mengajak si eta orang baru menaiki sebuah menara untuk melihat lebih jentrek lagi setiap jengkal bangunan tersebut. Menurut keterangan Albi, sebetulnya tidak ada yang tahu keberadaan mereka dan entah siapa yang mengirim mereka ke sini. Yang jelas Albi mengatakan harus hidup rukun dan menjunjung tinggi demokrasi, jauhi sifat korup dan segala bentuk yang bertentangan dengan demokrasi. Hey Chuck, where you been, man? Dan inilah Chuck yang akan menemani dan membantu si eta orang baru. Chuck menceritakan awal mula ia berada di sini dan menurutnya ia betul-betul diperlakukan dengan sangat diskriminatif di awal-awal. Ia yang melihat si orang baru pergi mendekati sebuah pintu raksasa, lantas mengejarnya dan mengingatkan jangan coba-coba masuk dan hanya boleh melihat-lihat saja. Tak lama kemudian muncul dua bebenguk yang keluar dari dalam sana dan tentunya membuat ia kebingungan. Katanya tidak boleh masuk, tapi kok ada orang yang masuk ke sana? Gimana atuh ini teh? Chuck menjelaskan hanya orang-orang terpilih yang disebut dengan pelari yang boleh masuk. Ya, tiba-tiba datang remaja gerengseng membuat si eta orang baru panik teka tulungan. Ditambah dengan berkumpulnya seluruh glade menyaksikan orang panik dan kebingungan dengan segala sesuatu yang terjadi. Perlahan namun pasti Albi memberikan penjelasan dan tiba-tiba malam pun poek. Para glade atau sederhananya glade itu adalah sebutan untuk penduduk ini. Saat ini terlihat secara jentre mereka sedang mengadakan party aalitan. Sementara itu si orang baru sedang bersama salah satu glade bernama Newt. Ia menanyakan perasaannya saat ini, apakah sudah mulai baikan atau bagaimana. Selain itu juga ia menjelaskan bahwa orang yang menyelamatkannya di siang hari adalah Gelly, sosok yang menyebalkan tapi sebetulnya baik hati. Selain itu juga ia menceritakan pembagian tugas atau tupoksi mereka
mereka sebagai Glade. Ada kelompok pelari yang bertugas masuk ke dalam yang diketuai oleh Minho yang tangguh, gagah, dan pemberani. Selain itu juga ia menjelaskan bahwa ada sosok misterius bernama Grievers yang meskipun dari mereka belum ada yang pernah melihatnya secara langsung dan kembali dengan selamat. Intinya, Newt mengingatkan jangan coba-coba masuk ke dalam sana. Ia pun melanjutkan penjelasan mengenai tupoksi dari mereka. Ada yang bertugas sebagai kuli atau juru pembangunan, ada kelompok jagal yang entah apa fungsinya, dan selain itu ada 2 dokter yang selalu merawat para Glade di kala sakit. Gally yang melihat si anak baru lantas menantangnya untuk adu ketangkasan sambil melemparkan beberapa kata-kata provokatif yang membuatnya rada emosi dan ya, tidak terima dijatuhkan, Gally pun akibat habakan Gally yang membuat babatoknya terbentur, ia pun ingat siapa namanya dan membuat para Glade bunga. I remember my name. I'm Thomas. Suck it in for the night. Come on. Good night. Ya, sesuai perintah Albi, seluruh Glade diperintahkan untuk beristirahat. Thomas dikagetkan dengan kedatangan Albi. Ia pun mengajak Thomas untuk pergi ke sebuah tempat sambil menceritakan masa-masa kelam para Glade. Saat ini adalah kemajuan yang sangat pesat dengan tatanan dan aturan yang dibuat, dan selain itu Albi meminta Thomas untuk menulis namanya di sebuah tembok, yang mana itu merupakan dirinya sudah resmi diterima di kelompok Glade. Tak lama setelah itu Thomas membantu Newt dan sambil ngalir ngidul menyampaikan idenya terkait pelarian. Apakah sudah pernah memanjat lewat tanaman merambat atau sudahkah mencoba menggunakan lift yang membawa mereka ke sini? Intinya, segala ide yang kamu pikirkan sudah pernah kami coba, Thomas, ujar Newt. Lantas ia pun meminta Thomas untuk pergi ke hutan mengambil pupuk. Dengan kuku lutut Thomas menjalankan tugasnya, namun di saat ada sesuatu yang terasa janggal dan ya, entah apa yang terjadi pada si Ben ini yang jelas tiba-tiba tanpa basa-basi sekonyong-konyong ngerekeb. Thomas yang panik teka tulungan berusaha menyelamatkan diri dengan berlari saedan-edana menuju para Glade dan beruntung Newt tepat waktu menolong Thomas dan berdatangannya para Glade termasuk Albi untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Albi menyuruh untuk mengecek tubuh Ben dan ternyata ya, ditemukan sesuatu yang terlihat seperti infeksi. Yang jelas demi keamanan seluruh penduduk Glade, Albi menyuruh untuk mengurung si eta Ben dan memberinya pengobatan. Selesai dengan kejadian yang membuat penduduk Glade rewas, saat ini Thomas dan Albi sedang berbincang-bincang mengenai apa sebetulnya yang terjadi. Albi menjelaskan bahwa itu adalah kondisi yang dimaksud dengan perubahan dan itu akan terus memburuk, yang mana itu akan membahayakan semua orang. What's gonna happen to him? Di sore harinya tanpa Thomas ketahui, ternyata Ben saat ini berada di depan pintu labirin dengan penduduk Glade menggiringnya. Meskipun Ben meminta ampunan dan meminta untuk penyembuhan membantu dirinya pulih kembali, tapi Albi tidak menyanggupi dan entah ada apa di dalam sana sampai-sampai Ben berubah menjadi edan. Entahlah. Di malam yang poek ketika Thomas yang melihat Albi ngahulang tarik akibat kejadian yang menimpa Ben membuatnya terpukul. Selain itu nama Ben yang sempat diukir di tembok kini dihapus, yang mana itu sebagai tanda Ben telah dianggap wafat. Di keheningan malam, Thomas yang beberapa hari terakhir ini sering bermimpi aneh yang membuat kebingungan sampai akhirnya You have to choose.
Thomas terbangun dan melihat yang salah satunya adalah Albi memasuki labirin. Entah apa yang akan dilakukan Albi di dalam sana, namun yang jelas Thomas yang khawatir dan sedikit mengetahui tentang Albi bukanlah seorang pelari atau kelompok pelari yang mempunyai keahlian khusus untuk memasuki labirin dan bertahan hidup sampai sore hari. Sedikit penjelasan pojok people, labirin ini hanya mempunyai satu gerbang utama dan akan terbuka di waktu pagi sampai waktu sore hari. Menjelang maghrib akan tertutup secara otomatis. Di antara pagi dan sore itulah para pelari mempunyai waktu untuk melakukan eksplorasi di dalam sana. Saat ini seluruh penduduk Glade mencemaskan Albi yang masih belum kembali dari batas waktu normal yang seharusnya, sehingga membuat mereka harap-harap cemas dan bahkan putus harapan. Dan Something's wrong. alangkah bungahnya ketika melihat Albi. Ternyata yang menemani Albi adalah Minho, sedangkan Albi saat ini tidak sadarkan diri yang membuat ketegangan begitu edan sampai akhirnya ya, Thomas si anak baru yang gagah berani masuk dengan tujuan mulia untuk membantu Minho dan mengevakuasi Albi. Selain itu, tindakan Thomas justru akan mengguncang penduduk Glade karena dianggap melanggar aturan. Saat ini terlihat secara gentle mereka bersama Albi yang masih belum tersadarkan. Namun di saat perjalanan itu mereka merasakan sesuatu kedatangan yang entah apa. Namun Minho yang sudah berpengalaman menyadari itu adalah Grievers. Minho yang awalnya meninggalkan Albi dan Thomas kini membantunya untuk menyelamatkannya dengan cara diikatkan di tiang dinding menggunakan daun kahitutan. Akan tetapi Minho merasakan kedatangan Griever yang semakin dekat. Ya, Minho melepaskan tali yang mengikat beban Albi sehingga membuat Thomas kewalahan ditambah dengan kedatangan makhluk yang bernama Grievers yang entah apa itu dia. Namun Thomas meskipun rewas tetap menyelamatkan Albi dengan cara mengikatkannya ke sebuah dahan lain. Di saat Thomas sedang memantau dan membuat strategi menyelamatkan diri, tiba-tiba ya, Thomas kepalang rewas karena berhadapan dengan makhluk yang terlihat seperti monster lancah setengah robot, membuatnya ngabret saedan-edana sehingga kejar-kejaran pun tidak bisa dihindarkan yang membuat Thomas terus berusaha dengan keras agar bisa selamat sampai akhirnya Thomas bertemu dengan Minho yang lantas tanpa basa-basi Minho mengajaknya untuk melarikan diri dengan jalan yang sudah ia ketahui kemana arah gerbang keluar. Thomas yang sempat ngehulang tarik entah apa yang ia pikirkan membuat Minho jengkel dan sampai akhirnya kita diperlihatkan dengan budak bucitrek bernama Chuck yang sedang menunggu kepulangan Thomas, Minho, dan Albi yang membuat mereka harap-harap cemas. Tetapi tak lama kemudian di saat harapan itu mulai sirna, ya, mereka pulang dengan selamat yang dilanjutkan dengan cerita yang membuat semua orang genjeleng. You know genjeleng? Genjeleng adalah viral. Ya, tindakan Thomas menjadi topik trending atau viral membuat penduduk Glade pro kontra. Yang satu mengatakan bahwa tindakan Thomas melanggar aturan dan akan berdampak buruk ditambah perbuatannya membunuh Grievers. Sedangkan yang lain berkata ia harus diangkat menjadi pelari karena tindakan heroiknya. Tapi terlepas dari pro kontra tersebut mereka semua dikejutkan dengan suara aneh yang mana Minho mengetahui suara itu berasal dari kotak yang membawa mereka ke sini. Sehingga semua orang berkumpul di tempat tersebut. Di saat Newt memasuki kotak tersebut dan memastikan bahwa yang ada di sana adalah seorang gadis yang membuat semua penduduk Glade bingung karena ini adalah kali pertama mereka mendapati seorang gadis dikirim ke labirin ini. Selain itu semenjak kedatangan Thomas kejadian yang di luar daripada kebiasaannya silih berganti terus berulang dengan jangka waktu yang berdekatan dan selain itu juga sesuai kertas yang membawa pesan bahwa tidak akan ada yang dikirim lagi yang mana gadis ini
adalah yang terakhir membuat salah satu penduduk berpikir bagaimana mungkin kotak itu tidak akan mengirim apapun lagi sedangkan kebutuhan sehari-hari mereka selalu berasal dari kotak tersebut. I think it's time we find out what we're really up against. Terlepas dari itu, kini Thomas dan Minho sedang merancang sebuah rencana yang akan semakin mengguncangkan penduduk Glade. Meet me in the woods in half an hour. Saat ini Thomas berada di tengah hutan sebagaimana yang dijanjikan oleh Minho. Ia akan mendatanginya bersama yang lain. Ya, mereka ternyata bersama-sama memasuki labirin entah untuk apa. Tapi yang jelas setelah perjalanan yang mengecapaikan, mereka menemukan bangkai Grievers yang tempo lalu Thomas eksekusi. Minho yang melihat ada sesuatu yang janggal mengeceknya dan... ya, mereka riwas akibat kejadian tersebut. Thomas pun meminta bantuan untuk menarik cokor Griever sampai akhirnya coplok dan ditemukan sesuatu yang terlihat seperti tabung yang membuat Minho kebingungan. Thomas yang menyarankan agar dibawa pulang saja ke Glade dan kemudian akan dilakukan pengecekan yang lebih dalam. Setibanya mereka di Glade, Newt yang diperlihatkan benda tersebut membuatnya heran. Thomas yang sambil memberikan penjelasan bahwa ini adalah tanda yang selama bertahun-tahun mereka cari. Tapi terlepas dari tindakan-tindakan heroik Thomas, Gally bersikeras menyatakan tindakannya adalah ilegal dan bertentangan dengan peraturan sehingga ia harus dihukum. Newt yang bijaksana memberikan penjelasan kepada Gally bahwa ia akan menghukumnya dan juga akan mengangkatnya menjadi seorang pelari. Jelas, penjelasan tersebut membuat Gally kecewa. Nah, right. Saat ini terlihat Minho dan Thomas menuju sebuah ruangan. Minho yang notabene lebih lama dari Thomas saat ini sedang menunjukkan penemuannya selama 3 tahun terakhir dan menganggapnya sudah menyelesaikan semuanya sebab tidak ada yang ia temukan lagi. Thomas yang dengan hikmat mendengarkan penjelasan Minho yang mengatakan pergerakan labirin ini mempunyai siklus dan pola yang selalu berulang. Namun dengan ditemukannya benda aneh berbentuk tabung dari tubuh Grievers membawa harapan baru. Hey, what you guys doing? You're not allowed in here. Thomas dan Minho langsung mendatangi keberadaan gadis tersebut yang saat ini sedang tantrum sebagaimana pada umumnya gadis-gadis lain akan tantrum apabila keinginan jajan sebelaknya tidak tercapai. Thomas yang berhasil membujuknya dan berjanji akan memberikannya seblak, pentol, dan maca akhirnya dapat menenangkan gadis tersebut. Selain itu, Thomas menjelaskan bahwa orang yang berada di tempat ini sedang khawatir sebab kotak tidak akan kembali lagi turun, yang mana itu berarti tidak akan ada lagi kiriman. Ia juga menanyakan kepada si gadis yang bernama Siti, apakah kamu Siti mempunyai ingatan yang lain selain seblak? Siti akhirnya mengeluarkan sesuatu yang terlihat seperti vaksin, tapi entah apa jelasnya. Tapi intinya ia teringat kepada Albi. We don't even know what this stuff is. We don't know who sent it. Malam pun poek. Saat ini Thomas dan Siti berada di kediaman Albi dengan keadaan terikat, menjelaskan kepada Newt dan rekannya bahwa ia harus mencoba vaksin tersebut meskipun tidak diketahui secara jelas apa khasiat dan siapa yang membuatnya. Newt yang sempat ragu akhirnya memantapkan keputusannya untuk menggunakan vaksin tersebut. Di saat Thomas akan menyuntikannya, tiba-tiba ya, Albi ngamuk. Beruntung Siti tepat waktu menyuntikkan vaksin tersebut dan membuat situasi kembali tenang. Tak lama kemudian Gally datang dan mengingatkan Thomas bahwa matahari sudah tenggelam. Entah mau kemana mereka ini. Yang jelas saat ini Thomas masuk ke dalam sebuah ruangan yang terlihat seperti sangkar. Ternyata tujuannya adalah untuk menunaikan hukuman sebagaimana pernyataan Newt di siang hari. Di saat Gally meninggalkan Thomas seorang diri, alangkah rewasnya ia ketika mendengar langkah kaki yang ternyata itu adalah Chuck. Chuck datang menghampiri Thomas untuk memberikan sepotong roti sambil mengatakan agar lari kamu lebih ngabret lagi harus banyak madang. Selain itu, Chuck juga memberikan sesuatu yang terlihat seperti souvenir yang selalu mengingatkannya kepada kedua orang tuanya. Meskipun ia sendiri tidak mengingat kedua orang tuanya, tapi ia yakin orang tuanya pasti mengingatnya dan merindukannya. Chuck
pun mengatakan agar Thomas ketika keluar dari sini harus memberikan kepada kedua orang tuanya. Namun Thomas dengan penuh percaya diri, "Kamu harus memberikannya sendiri sebab aku dan Minho akan membawa kalian semua keluar dari sini." Big day, Greenie. Sure you don't want to sit this one out? Di pagi harinya Minho datang dan mengajak Thomas untuk melakukan perjalanan di dalam labirin. Tanpa rasa ragu sedikit pun mereka langsung menerobos masuk dengan stamina yang di atas rata-rata para pelari karcher yang suka jogging di gazebo. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah tempat yang dinamakan oleh Minho sebagai lembah pisau. Tak lama setelah menjajaki tempat tersebut, Thomas menemukan potongan kain baju milik Ben yang disinyalir Grievers membawanya ke tempat ini. Selain itu, keanehan muncul ketika tabung yang dibawa Minho sedari tadi mengeluarkan bunyi titut-titut yang seolah-olah menunjukkan kepada sebuah tempat. Thomas yang terus mengikuti suara yang dikeluarkan benda tersebut akhirnya sampai di sebuah tempat yang belum pernah Minho ketahui selama ini, dan suara dari benda tersebut semakin kencang ketika di depan sebuah dinding dan ya, ternyata benda berbentuk tabung itu adalah sebuah kunci menuju ruangan lain. Dan di saat mereka mulai kepo, sesuatu yang lain terbuka dan ya, mereka ngabret saya dan Edana karena tempat mulai berubah polanya, dan tentu saja ini adalah ancaman bagi Thomas dan Minho sebab mereka bisa saja terjebak dan meninggoy di tempat ini. Di saat mereka mulai sangat terdesak, mereka pun menemukan sebuah jalan keluar yang mulai tertutup dan hampir saja mereka meninggoy akibat ketegangan tersebut. Sesampainya Thomas dan Minho di glade, ketegangan terjadi ketika Gelly mendengar rencana Thomas yang akan membawa mereka menuju tempat Grievers yang disinyalir itu adalah jalan keluarnya. Tentu saja Gelly yang merasa lebih senior dari Thomas menganggapnya tidak tahu apa-apa daripada dirinya yang sudah selama 3 tahun di sini dan Yeah, I mean, we could be getting out of here. ya, mereka mendatangi tempat Albi yang saat ini sedang ngulang tarik serta ia sudah mengingat sesuatu, dan Thomas adalah bagian dari mereka dan yang paling jelas mereka tidak akan bisa keluar dari sini, ujar Albi. Tak lama kemudian di luar seluruh penduduk glade dibuat panik karena pintu labirin tidak tertutup dan jelas-jelas ini di luar daripada normalnya. Yang mana pada malam hari para Grievers akan bertindak agresif dikhawatirkan akan menyerang pemukiman mereka. Di saat Thomas membagi tupoksi untuk seluruh penduduk glade, tiba-tiba ya, mereka diserang oleh kawanan Grievers dan satu demi satu di antara mereka dimangsa oleh Grievers yang membuat semua panik teka tulungan. Di saat Gelly yang lainnya memasuki kotak, kini Thomas bersama Albi dan yang lainnya harus berjuang melawan si bedebah Grievers dan mereka berusaha melarikan diri menuju tempat yang dianggap lebih aman dengan serangan Grievers yang edan-edanan membuat semuanya tidak walakaya. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah ruangan. Namun sayang seribu sayang, teror Grievers terus berlanjut yang membuat situasi semakin tegang sampai akhirnya ya, Albi mengedan dan ngehabak si eta Grievers dengan membabi buta dan Albi diseret dan berpesan kepada Thomas untuk menyelamatkan semua orang dan situasi pun menjadi hening. Dan tanpa punten-punten acan Gelly ngehabek Thomas yang menganggapnya sebagai perusak atas apa yang selama ini mereka bangun, perjuangkan, serta mereka rawat. Saat ini semuanya hancur tanpa tersisa, ditambah sebagian dari mereka telah pulang ke Rahmatullah. Thomas yang merasa bersalah akhirnya memutuskan untuk menyuntikkan sebuah racun yang berasal dari potongan Grievers yang sempat Albi tebas. Entah misteri apa sebetulnya yang terjadi di luar dinding menjulang tinggi ini yang membuat semua orang di dalamnya kewalahan dengan segala permainannya.
Selain itu, ingatan Thomas memperlihatkan bahwa dirinya dan Siti ada hubungan dan memang sudah kenal dari sebelumnya. Begitupun dengan yang lainnya. Saat ini Thomas menjelaskan apa yang terjadi selama ini jauh dari apa yang kita bayangkan. Kita semua disimpan di tempat ini dan dikirim secara terus-menerus untuk menyelesaikan sebuah ujian. Lantas semua orang yang ada saat ini kaget dengan penjelasan Thomas. Tapi yang pasti Newt berkata, kita tidak bisa berdiam di sini terus atau usaha Albi akan sia-sia saja. Dan intinya, dari ingatan yang muncul dari mimpi Thomas ternyata ia dan Siti terlibat dalam program ini. Namun dengan bijaksana Newt mengatakan sudah tidak ada hubungannya dengan itu, yang jelas kita harus keluar dari sini. Saat ini Thomas dan Siti dibawa dan untuk diadili seadil-adilnya di depan gerbang labirin. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa tindakan Geli sungguh di luar dari batas normal. Mereka sama seperti kita dan bukan penjahat yang mengatasnamakan kejahatan dengan istilah MBG. Seharusnya merekalah yang kau adili dengan cara primitif, para bangsat-bangsat berkedok MBG seperti Dadan dan kawan-kawannya, ujarnya. Tanpa menyadari Thomas yang menjalankan rencananya dengan mulus dan kini situasi berbalik. Thomas mengatakan bahwa kita harus pergi atau tinggal di sini dan keduanya adalah pilihan yang beresiko. Tapi silahkan jika kamu mau bergabung bersama kami. Geli yang sudah mulai leles dan sadar memilih untuk tetap berdiam diri. Saat ini terlihat Thomas, Minho, Siti, dan sebagian warga Glade sedang berjuang melewati setiap rintangan menuju pintu keluar yang sudah Thomas temukan sebelumnya. Tetapi alangkah terkejutnya mereka saat mengetahui beberapa langkah lagi kebebasan di depan mereka ada Grievers yang menjaga. Thomas pun memberikan sedikit asupan adrenalin agar semuanya barbar dan dipenuhi dengan kawantun sampai akhirnya ya, mereka bertarung melawan monster Grippers dengan saling bahu-membahu meskipun lawan mereka adalah monster tak satu pun dari mereka oyag sampai ketika kunci yang menjadi pembuka terlempar dan Chuck menyadari ada banyak Grippers di bawah sana dan itu adalah temuan baru membuat situasi semakin runyam ditambah pintu keluar harus dibuka menggunakan 8 digit angka dan ya, Minho yang hanya seorang diri mengetahui urutan gerbang bersama nomornya harus dikerekep dan setelah ketegangan yang membuat jantung oyak 2 kali lipat, kini mereka berada di tengah ruangan yang entah ruangan apa. Dan di saat memasuki ruangan lain, Thomas dan yang lainnya dibuat bingung dengan apa sebetulnya yang terjadi. Ini tentunya membuat semua orang bertanya-tanya tentang segala keanehan tersebut. Intinya, ruangan yang mereka masuki adalah ruangan pengawas yang mana setiap gerak-gerik mereka di labirin diawasi dari sini. Dan di saat Thomas menemukan salah satu tombol, semua orang diperlihatkan dengan pesan video dari seorang petinggi sekaligus dokter dari ujian labirin ini. Yang jelas sang dokter mengatakan bahwa sangat wajar apabila mereka saat ini marah, sedih, dan kecewa. Namun yang jelas ternyata dunia sedang sekarat dan tidak baik-baik saja. Terlebih akibat bencana alam yang mana matahari membakar semuanya dan setelah itu muncul virus zombie yang tidak bisa dikendalikan membuatnya semuanya kacau balau. Tujuan dari ujian labirin adalah untuk menyeleksi orang-orang tangguh agar dapat menyelamatkan bumi dan memulai generasi baru dan peradaban yang baru. Selesai mendengarkan pesan dari sang dokter, kini mereka dibuat kaget dengan kemunculan Geli yang sudah terinfeksi. Ia datang dengan mengancam tidak boleh ada yang keluar dari sini dan harus kembali lagi ke labirin dan ya, Minho bertindak tepat. Namun sayang 1000 sayang, tembakan Geli mengenai Chuck yang jelas membuat Thomas sedih, begitupun yang lain. Karena memang Chuck adalah yang paling muda di antara mereka dan
Ya, Chuck wafat akibat tembakan mengenai organ vital. Tak lama setelah kejadian itu mereka dihampiri sekelompok yang terlihat seperti tentara dan entah siapa mereka ini, apakah bagian dari program ibu dokter ini, entahlah. Yang jelas saat ini mereka dibawa ke sebuah helikopter yang entah akan menuju kemana. Dan di saat mereka sudah mengudara, alangkah kagetnya dengan penampakan labirin yang selama ini menjadi neraka bagi mereka. Selain itu, salah seorang dari tentara mengatakan mereka aman bersamanya karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan Thomas dan kawan-kawan, sebagaimana pepatah terakhir dari ibu dokter bahwa generasi Thomas adalah generasi terbaik dan akan melanjutkan ke sesi 2 ujian. Entah apa yang dimaksud dengan ujian kedua, padahal ujian labirin saja sudah merenggut banyak jiwa. Entahlah, namun yang jelas ujian mereka akan dimulai kembali di film selanjutnya. Apakah nama filmnya? Yang kepo boleh komen ya, dan jangan lupa subscribe. Oke? Intinya, pesan yang bisa kita ambil dalam film ini adalah hidup berkelompok dan berdampingan adalah sebuah keniscayaan dan tidak ada manusia yang mampu bertahan seorang diri. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada tetangga dan kepada siapapun, serta jangan pernah angkuh dan sombong selama kita masih menginjakkan kaki di bumi ini. Terima kasih. Tetetoet, tetetoet.